Sore Bapak Guru. Selamat Sore sore. Bapak Guru. Selamat sore. Selamat sore, Bapak John. Ya, selamat sore. Kita akan masuk di materi yang ikut dan yang akan menyampaikan presentasi yaitu Pak Yero sendiri, kemudian breakingnya Ibu Tati, sedangkan doa di awal dipimpin oleh Ibu Melsi dan doa penutup nanti akan dipimpin oleh Pak Dedisto. Jadi kita akan memulai dengan kegiatan presentasi ini. Namun sebelumnya saya beri waktu dan kesempatan bagi Ibu Melsi untuk memimpin kita dalam doa. Pada Ibu Melsi kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada presentasi kita, mari kita mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami naikkan di hadapan hadirat-Mu karena kasih dan penyertaan-Mu begitu besar bagi kami hingga saat ini. Bapa, kami akan mulai dengan kegiatan kami, kiranya Engkau menuntun menyertai agar kami melakukan kegiatan kami dengan penuh tuntunan dan kasih-Mu Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tiga, dua, satu. Yero, posisi Ibu Melsi, Bu Tati, jaringan terputus. Halo Pak Yero. Halo. Halo, dengar suara. Ya, mohon maaf jaringan terputus tadi, bisa diulangi kok. Halo. Ya, John Lee, silakan. Ulang dari pertama kok Pak Yero. Lanjut saja. Oh ya, baik. Jadi sebelum kita masuk kepada presentasinya, kami persilahkan Ibu Melsi untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu kami silakan. Sudah? Sudah Bapak John. Lanjut ke materinya Bapak John. Baik. Terima kasih Ibu Melsi. Selanjutnya kita akan masuk di presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Yero, yaitu materi mengenai kurikulum operasional. Untuk itu kami berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Yero untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan Pak Yero. Baik, terima kasih untuk Pak John Leonesi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pak. Selamat bertemu Selamat malam, untuk kita semua, Ibu Tati Jati, Ibu Melsi Benu, Pak Dedi Misa, dan Bapak John Leonesi dalam kegiatan diskusi bersama pada kesempatan ini.
Sebelumnya apa kabar untuk kita semua? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik, Pak. Kabar baik, Bapak. Baik, terima kasih untuk kabarnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan saya bawakan pada kesempatan yang baik ini. Dan pada kesempatan saat ini Bapak Ibu sudah bisa melihat materinya pada layar Bapak Ibu sekalian. Sudah, Pak. Sudah Pak Yero. Baik, terima kasih untuk respon baik dari Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya dengan judul materi saya yaitu kita akan berbicara tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita mendalami lebih dalam tentang materi kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, ada satu pertanyaan pemantik bagi kita untuk bagaimana kita memahami lebih dalam tentang kurikulum operasional yang ada dalam satuan pendidikan atau yang ada dalam sekolah kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan berdiskusi bersama tentang pertanyaan pemantik tadi. Kita akan menyampaikan pendapat kita masing-masing tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan atau di sekolah kita sesuai dengan apa yang kita tahu. Dari itu kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu kurikulum operasional yang ada dalam satuan pendidikan kita. Kita langsung saja pada pendapat yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang hebat ini. Kita mulai dari Ibu Tati. Silahkan Ibu Tati, bagaimana pendapat atau apa yang Ibu tahu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan? Silahkan. Ya baik, terima kasih Pak Yero. Menurut saya, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu dia memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Tati Jatih yang sudah menyampaikan ide atau pendapat Ibu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Selanjutnya kita pindah ke Ibu Melsi. Silahkan Ibu Melsi. Terima kasih Pak Yero. Kurikulum menurut saya adalah rancangan pelajaran atau pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didik dalam satu periode pada jenjang pendidikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Melsi Benu yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang kurikulum. Selanjutnya ke Pak Dedi Misa. Silahkan Pak Dedi. Baik, terima kasih. Menurut saya kurikulum operasional pendidikan menurut saya merupakan satu landasan atau patokan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh satuan pendidikan dalam
dalam tingkat atau satuan pendidikan tertentu. Jadi kira-kira begitu Pak Yero. Baik, terima kasih Pak Deddy Misa yang sudah menyampaikan pendapat tentang kurikulum. Selanjutnya, kesempatan saya berikan untuk Pak John Leonesi untuk menyampaikan pendapatnya tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan yang Pak John Leonesi ketahui. Silakan Pak John. Baik, terima kasih. Kurikulum operasional satuan pendidikan menurut saya merupakan suatu acuan dalam kegiatan pembelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Mungkin ini, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak John Leonesi yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu semua pendapat yang Bapak Ibu sekalian sampaikan itu betul, bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kita bahas pada kegiatan asinkron saat ini merupakan sebuah dokumen panduan pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil belajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Itu kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Jadi ini menjadi landasan bagi semua peserta pendidikan untuk melakukan apa yang direncanakan dalam pendidikannya. Dalam menyusun kurikulum operasional sekolah, buku ini memberikan gambaran atau kurikulum ini akan memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai inspirasi atau motivasi. Satuan pendidikan ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, kurikulum operasional adalah kurikulum implementasi yang menjabarkan kurikulum ini di bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta kompetensi internal sekolah dan dunia kerja atau DUDI. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran, baik itu guru maupun pegawai dan siswa. Untuk menjadikannya bermakna atau bermanfaat bagi pengguna pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau rancangan dan peraturan mengenai tujuan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah pendidikan, maka kita harus berlandaskan pada kurikulum atau rencana yang dibuat bersama. Isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.
pemerintah pusat menetapkan kerangka atau struktur dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan atau landasan bagi pengguna pendidikan baik itu guru dan siswa dalam sebuah satuan pendidikan untuk mengembangkan atau pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen kurikulum ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau atau dilihat kembali secara berkala atau secara terus-menerus setiap tahun ajaran atau tahun pelajaran atau setiap semester guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, dalam pendidikan atau satuan pendidikan di SMK Negeri 2 Soe, dalam tahun ini kita melakukan prakerin atau praktik kerja industri di setiap tempat studi yang sudah ada proses atau kerjasama antara pihak sekolah dan pihak studi yang terus-menerus kita lakukan. Tetapi di akhir tahun ini, 2 tahun yang lalu, terjadi COVID-19 sehingga terjadilah vakum untuk kegiatan prakerin atau praktik kerja industri di setiap tempat praktik atau studi. Nah, dengan kendala itu maka kita sebagai pengguna pendidikan, sebagai guru, sebagai pegawai atau peserta didik, kita akan berembuk kembali untuk melihat kembali kurikulum yang kita lakukan. Dan kita akan melakukan perubahan, misalnya dalam tahun-tahun ini, 2 tahun terakhir ini, kita tidak melakukan praktik kerja industri guna untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 bagi guru sebagai pembimbing maupun sebagai peserta didik atau yang dibimbing. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dengan rincian prinsip-prinsipnya, kita akan break sejenak untuk ice breaking dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita akan break sebentar dan mohon kamera semua dihidupkan dan breaking saat ini akan dipimpin oleh Ibu Tati. Kepada Ibu Tati, Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan memimpin ice breaking kita pada hari ini. Ice breaking kita kali ini berjudul Pagi, Siang, Malam. Jadi nanti saya akan menyampaikan sebuah cerita pendek dan Bapak Ibu cukup mendengarkan dan memberikan tepukan tangan. Untuk pagi itu Bapak Ibu memberikan 1 kali tepuk tangan, kemudian siang 3 kali tepuk tangan, dan malam 2 kali tepuk tangan. Jadi setiap ada kata pagi, siang, Pagi 1, siang 3, malam 2. Siap. mungkin kita langsung saja. Dengarkan cerita saya baik-baik ya Bapak Ibu. Untuk pagi 1 kali tepuk tangan, siang 3 kali tepuk tangan, dan malam 2 kali tepuk tangan. Untuk ceritanya dimulai pada suatu pagi, ada seorang guru bernama Pak Yero pergi ke sekolah.
Sesampainya di sekolah, ia menyapa Bapak Ibu guru yang lain dengan ucapan selamat pagi. Setelah itu Pak Yero kembali ke ruangan dan memulai pekerjaannya. Waktu terus berlalu dan Pak Yero melihat bahwa ini sudah siang hari. Maka sudah tiba waktu untuk makan siang. Pak Yero pergi mengajak Ibu Melsi, namun Ibu Melsi mengatakan bahwa ia masih kenyang dan tidak ingin untuk makan siang. Sehingga Pak Yero pun berkata, ini sudah waktunya makan siang, tapi masa masih kenyang? Dan Ibu Melsi pun menjawab bahwa tadi malam ada pesta, jadi Be masih kenyang. Baik, mungkin itu saja ice breaking dari saya. Terima kasih. Baik. Baik. Ibu Tati yang sudah memberikan yang sangat menyegarkan bagi kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yero untuk melanjutkan presentasi. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Tati Jati yang sudah memimpin ice breaking-nya, dan terima kasih kepada Pak John Leonesi yang sudah memberikan kesempatan yang kedua kalinya kepada saya untuk melanjutkan presentasi saya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurang lebih ada 5 prinsip yang ada pada kurikulum operasional. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Prinsip ini bertujuan agar pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual dalam hal ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri atau DUDI. Prinsip yang ketiga yaitu esensial. Esensial ini merupakan semua unsur informasi yang penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dan dapat diperoleh di dokumen kurikulum tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada dalam naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional ini. Prinsip yang berikut adalah akuntabel. Prinsip ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data atau aktual. Prinsip yang berikut melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, prinsip ini dalam rangka pengembangan kurikulum, satuan pendidikan melibatkan komite, satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja atau DUDI untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi atau kemampuan seperti apa yang diinginkan atau dihasilkan oleh sistem pendidikan.
Jadi profil Pancasila ini dirancang secara khusus untuk ketika peserta didik ini menamatkan pendidikan, bukan ijazah yang ditanya, tetapi yang ditanya adalah kemampuan apa yang diperoleh atau apa yang dapat dihasilkan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan istilah long life education. Pertanyaan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi atau 6 kemampuan yang dirumuskan secara dimensi kunci. Keenam saling berkaitan dan menguatkan sehingga supaya mewujudkan profil belajar Pancasila yang utuh, akan membutuhkan perkembangannya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Jadi untuk seorang siswa yang akan mendapatkan kompetensi, dia harus melewati 6 dimensi ini, tidak terkecuali. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Bapak Ibu sekalian, siswa dinyatakan kreatif, tetapi kalau tidak mandiri juga belum dikatakan memiliki kompetensi. Ataupun sebaliknya, siswa itu sangat beriman atau berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tetapi kalau tidak ada dimensi kreatif atau dimensi bernalar kritis, sama saja tetap tidak bisa disebut sebagai siswa yang berkompeten. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Bapak Ibu sekalian, penjelasan di atas menggambarkan kepada kita semua posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu ada 3 contoh. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Jadi kalau di sekolah kita mengajar tentang 6 dimensi ini, tidak boleh kurang 1 dimensi. Kenapa? Karena walaupun kita mengajarkan 5 dimensi, tetapi kurang 1 dimensi saja, siswa atau peserta didik atau yang disebut dengan produk itu tidak akan disebut sebagai produk yang berkompeten atau berkompetisi. Yang kedua adalah kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga. Dia memiliki ke-6 dimensi ini, tetapi kalau peserta didik atau produk itu tidak mengembangkannya, sama saja belum disebut sebagai warga dunia milenial atau warga yang berkompeten. Dan yang ketiga adalah benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Benang merah yang dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian adalah hasil keputusan. Hasil keputusan yang telah diputuskan di dalam kurikulum pendidikan itu yang akan menjadi patokan bagi warga pendidikan, khususnya guru, pegawai, dan siswa dalam menentukan capaian kompetensi yang diharapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih saya kembalikan kepada Bapak Moderator.
Baik, terima kasih Pak Yero yang sudah mempresentasikan hasilnya mengenai kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Jadi saat ini kita akan masuk dalam sesi yang berikut, yaitu mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau memperdalam materi. Kami persilahkan mungkin dari Bapak Dedisto, Ibu Melsi, Ibu Tati, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, silahkan untuk Bapak Ibu guru hebat, jikalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Dari Ibu Tati, Cukup, Pak. Silakan Bu Melsi. dari Atau Pak Dedi Misa, koneksi. Pas. Pas. silahkan dari Ibu Melsi Benu. Yes, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan dalam kegiatan ini, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kalau semuanya sudah jelas, kita mengakhiri kegiatan ini dan sesuai dengan jadwal tadi bahwa doa penutup akan dipimpin oleh Pak Dedisto Misa. Kami silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhir penyampaian materi untuk kami dengarkan dan untuk kami pahami bersama. Kiranya apa yang telah disampaikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yero untuk materinya. Terima kasih. Terima kasih untuk materinya. Terima Terima kasih kasih Ibu materinya. Pak John dan Ibu Melsi untuk kebersamaan kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri materi ini, silakan hidupkan kamera untuk kita foto bersama pada materi yang pertama. Silakan senyum, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil gambarnya dari sini. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Gambarnya saya sudah abadikan dan di grup. Terima kasih dan kita lanjut pada materi selanjutnya. Pak Yero. Pak Yero. Pak Yero. Ya, Ibu.
habis rekam. Baru. Karena beta mau coba bepung le. Tunggu dulu. Agak